Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini sesuai dengan requestan teman-teman semua, karena kita juga sudah cukup lama ya tidak membahas salah satu token yang ingin kalian bahas gitu kan, yang ingin kalian tanyakan. Oke, kita langsung menuju ke tokennya saja tanpa basa-basi. Nah, yaitu tentang token Bitget Price, teman-teman ya, atau Price. Oke, kita udah cukup lama ya nggak membahas token ini ya. Oke, jadi dari beberapa teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Price dong perkembangannya seperti apa. Oke, kita bahas teman-teman apakah Price ini rug pull dan scam. Untuk Price sendiri, kalau kita berbicara rug pull atau scamnya belum, ya dia belum rug pull, belum scam juga, timnya masih aktif juga gitu teman-teman ya. Dia berada di area 0,70 di belakang koma dengan kepala 64 dengan urutan via coin market cap berada di urutan 644 ya, jauh masih urutannya jauh ya teman-teman ya. Dan untuk market cap si Price sendiri sebenarnya market capnya masih tergolong sangat kecil ya teman-teman, sekitar 25,6 jutaan. Nah, dengan market cap yang kecil seperti ini teman-teman ya, sebenarnya dia lebih mudah gitu kan untuk di pump ya. Semisal Bryce ini mampu kembali menyentuh di area 200 jutaan atau di area 500 jutaan, saya kira harganya cukup akan mahal teman-teman ya. Pasti akan mahal ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, dia udah multi chain teman-teman ya. Dia ada di Ethereum, BNB, Solana teman-teman ya. Dan dia terlahir di jaringan BNB. Sayang sekali ya untuk blockchainnya Bryce dia nggak tercantum di sini sih ya. Padahal dia memiliki blockchainnya sendiri. Oke. Nah, di mana di sini yang perlu kita ketahui, kendala terbesar daripada Bryce adalah di sini teman-teman ya. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke BScan teman-teman ya, dimana kita bisa mengetahui lah total supply-nya kan sama kayak Shiba Inu sekitar 1 kuadriliun ya. Untuk dari segi holdernya ada penurunan yang cukup signifikan teman-teman ya. Pada tanggal 6 April itu berada di area 192.894 dan kali ini turun teman-teman ya, dari 894 jadi 751. Jadi ada penurunan dari segi holdernya. Dan kalau kita berbicara sebenarnya dari keaktifan teman-teman, cukup aktif ya, 5 menit, 11 menit, 20 menit ya, dan seterusnya. Nah, untuk holdernya tersendiri teman-teman yang perlu kita ketahui adalah di mana sebenarnya ya posisi tertinggi itu dipegang oleh Dead Wallet atau alamat burningnya ya. Jadi dari segi burningnya udah di area 61%-an ya, udah separuh lebih gitu teman-teman ya. Nah, di sini yang sangat disayangkan seharusnya dengan mekanisme burning yang cukup tinggi seperti ini, bahkan pembakarannya ini ya jauh lebih signifikan loh dibandingkan Shiba Inu. Tapi kenapa harganya jauh lebih murah dibandingkan Shiba Inu? Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi, Price juga menawarkan teknologi bukan blockchain, malah lebih dulu Price ya. Dia juga ada exchange, membuat apa ya? Eksentralisasi exchange juga teman-teman ya. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah terbesar daripada Price kenapa harganya cenderung bisa dikatakan stagnan, pertama dia memiliki kontrak sell. Jadi dalam ambang batas tertentu nilai daripada Bryce, saat ambang batas tersebut disentuh, maka dia akan secara otomatis ngejual token gitu teman-teman ya. Itu yang menjadi permasalahan pertama teman-teman ya. Walaupun memang dari pihak tim Bryce mengungkapkan bahwasanya kontrak sell tersebut untuk pengembangan proyeknya. Cuman kan dari segi pendapatan transaksi di blockchainnya kan lumayan gitu ya kan. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kurangnya apa ya, bisa dikatakan menepati janji ya, kurangnya menepati janji daripada pihak Bryce. Itu poin kedua teman-teman yang membuat harga Bryce dan komunitasnya mungkin merasa kecewa gitu kan. Dimana kita ketahui sendiri lah ya, Bryce dulu sempat ngomongin akan melakukan pembakaran ya besar-besaran teman-teman ya, sampai tahun 2025 kalau kita hitung itu udah 99% atau berapa ya. Seharusnya tahun ini pembakaran udah mendekati itu, cuman kan mekanismenya berubah kembali. Itu teman-teman ya, tidak konsistennya daripada pihak Bryce. Nah,
Yang berikutnya, teman-teman, kenapa harga beras itu susah untuk berkembang adalah dari segi produknya itu belum ada yang matang. Hibris ya, kita belum bisa melihat nih, ya kan, progresnya sampai mana. Bahkan saat ini udah nggak disinggung-singgung lagi, ya kan, mobil listriknya ya. Terus kalau kita berbicara tentang apa ya, banyaklah produk daripada beras ini yang udah dibangun, cuman ya hanya dibangun, habis itu membuat hype, diungkapkan kepada komunitas, habis itu biar ya, biar ibarat kata membangun gedung ya, gedung mall, dan ya kita gambarkan mall aja ya, membangun mall, gedungnya udah jadi cuman gak diisi, kurang lebih mekanisme atau gambarannya seperti itu. Makanya beras ini susah berkembang. Yang kedua adalah yang berikutnya ya, bukan yang kedua, yang ketiga kalau nggak salah, beras ini kurangnya pelistingan ya, kurangnya pelistingan di exchange tier 1 gitu teman-teman ya. Bahkan beras ini teman-teman ya belum bisa masuk ke dalam Binance, Coinbase, padahal dulu kalau kalian ingat ya, akun X daripada Bryce sempat nge-up ya, dia udah masuk pendaftaran di Binance tahap akhir. Dia sempat nge-up juga masuk di Coinbase pendaftaran tahap akhir. Cuman kan sampai saat ini belum ada perkembangan. Kalau orang-orang bertanya tentang hal tersebut, tentang burning, teman-teman, saya sempat komplain juga di waktu itu ya, tanya ya, intinya menanyakan perihal burning, tapi akun saya langsung disuspend oleh pihak Bryce waktu itu teman-teman ya. Ya nggak masalah. Nah ini kita berbicara buruknya, oke? Kita berbicara buruknya tentang Bryce, tapi di sini teman-teman ya, ada sisi positifnya sebenarnya daripada Bryce ini ya. Sisi positifnya, apakah beras ini bisa ke Rp1 gitu kan? Nah, saya kira beras ini bakal bisa ke Rp1 asalkan satu ya. Ini kita berbicara tentang kemungkinan sisi positif ya. Developer beras mau menghilangkan kontrak sell. Itu poin pertama, karena ya itu tadi teman-teman, itu akan membantu ya untuk mempercepat kenaikan harga juga. Yang kedua, tim atau developer Bryce harus konsisten dengan apa yang disampaikan. Beberapa hari yang lalu sempat nge-up tentang pembakaran besar-besaran ya kan di akun X-nya, cuman habis itu dihapus lagi. Nah, itu namanya kurang konsisten. Harus konsisten ya, sudah di-up harus dilaksanakan. Yang berikutnya adalah mengembangkan produk-produk yang udah ada seperti Hybrisnya ya kan. Terus ada Pybrisnya teman-teman ya, dan eksentralisasi exchange-nya harus benar-benar dikembangkan, harus benar-benar mampu bersaing dengan orang lain ya. Blockchain-nya juga harus mampu melahirkan banyak-banyak token. dApps harus banyak yang terlahir di jaringan Bryce. Nah, itu akan membantu perkembangan daripada Bryce. Nah, untuk sampai saat ini teman-teman, saya masih pegang token Bryce juga ya, masih pegang token Bryce. Ya, semoga saja beras ini bisa ke area Rp1. Harapannya kan seperti itu. Kalau ke area Rp1, beras berarti akan kill sekitar 3 zero di belakang koma, harus menyentuh di kepala 7 atau kepala 8 gitu ya. Semoga saja tahun ini beras memberi gebrakan, gitu aja lah ya. Intinya doa terbaik buat kalian semua para pemegang beras. Ya, ini bukan food tapi kita berbicara tentang fakta. Saya juga masih megang gitu teman-teman ya. Semoga beras ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam.